Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran pecahan dan operasi pecahan. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran tersebut, mari kita pelajari dulu apa itu pengertian dari pecahan. Langsung saja ya, kita awali dulu tentang pengertian pecahan. Pecahan merupakan sebuah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, bentuk dari pecahan itu sendiri biasanya disimbolkan dengan lambang A per B, di mana A itu posisinya sebagai pembilang, sedangkan untuk B itu adalah penyebut. Nah, ternyata bentuk-bentuk pecahan itu sangat beragam. Ada yang namanya pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran, ada yang namanya pecahan desimal, dan ada pecahan persen. Nah, apa yang membedakan dari masing-masing pecahan itu? Bisa kita lihat ya, bagaimana contoh yang telah tertuliskan. Untuk pecahan biasa, berarti di situ bilangannya adalah terdiri atas pembilang dan penyebut ya. Bagaimana ada tanda per itu. Terus kemudian untuk yang pecahan campuran, di situ berarti kalau campur itu berarti ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Sehingga bila mana kalian semuanya menjumpai bilangan seperti contoh itu disebut sebagai pecahan campuran. Lanjut untuk yang pecahan desimal. Nah, apa yang mencirikan itu adalah pecahan desimal? Untuk pecahan desimal biasanya ada tanda koma pada masing-masing bilangan itu. Sebagaimana contoh di situ ada bilangan 0,25. Nah, di itu ada tanda koma. Itu adalah ciri dari pecahan desimal. Nah, sedangkan untuk pecahan persen, nah persen itu dikatakan sebagai per 100. Oh, berarti kalau pecahan persen itu bila mana ada bilangan yang dibagi dengan 100 itu disebut sebagai pecahan persen. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi pecahan. Nah, gimana pada materi ini khususnya kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama dan penjumlahan atau pengurangan pecahan yang memiliki penyebut tidak sama. Kemudian setelah kita memahami materi tentang bagaimana caranya menyelesaikan operasi pecahan yang memiliki penyebut sama dan tidak sama, maka nanti kita akan melanjutkan untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Namun untuk pertemuan ini akan dibahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama dan tidak sama. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana contoh yang sudah tertuliskan pada slide berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari operasi penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, bagaimana caranya kita mencari hasil dari operasi penjumlahan yang memiliki penyebut yang sama? Maka solusi yang paling tepat atau penyelesaian yang paling tepat adalah dengan menjumlahkan tiap masing-masing pembilangnya saja. Namun untuk penyebutnya tetap. Maka kita lihat sehingga untuk contoh nomor 1 ya, kita bahas terlebih dahulu. 2/3 ditambah dengan 3/3 akan menghasilkan 5/3. Otomatis untuk tanda yang ditandai dengan lingkaran itu merupakan pembilangnya. Nah, itu menjumlahkan tiap pembilang, masing-masing pembilang dari pecahan. Dan untuk penyebutnya tetap, yakni 3. Maka hasil dari 2/3 ditambah dengan 3/3 sama dengan 5/3. Sama halnya dengan contoh yang nomor 2. Di situ memiliki penyebut sama-sama 5. Maka otomatis untuk menyelesaikan operasi pecahan tersebut
tinggal menjumlahkan masing-masing bilangan saja, di mana untuk pecahan pertama memiliki pembilang 10 dan untuk pecahan kedua memiliki pembilang 11, maka jumlahnya 10 ditambah 11 menghasilkan 21. Nah, di situ untuk slide-nya ada kesalahan penulisan ya. Sebenarnya adalah 21. 21 hasil dari penjumlahan 10 ditambah 11. Nah, terus bagaimana ya caranya kalau kita mencari hasil dari operasi penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut tidak sama? Nah, bagaimana pertemuan kemarin, salah satu dari penyelesaian operasi ini adalah dengan menggunakan atau mencari kelipatan yang sama dari penyebut masing-masing penyebut, seperti itu ya. Jadi kemarin kan sudah latihan ya mengenai tentang berapa saja misal kelipatan dari angka 2 berapa saja, kelipatan dari angka 3 berapa saja, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebagaimana contoh, ada pecahan 3/5 ditambah dengan 2/3 sama dengan berapa? Nah, langsung kita fokus pada penyebutnya. Di situ ada penyebut 5 dan penyebut 3. Maka langkah kita selanjutnya untuk menyelesaikan operasi penjumlahan tersebut adalah kita cari terlebih dahulu kelipatan dari masing-masing penyebut, di mana untuk kelipatan 5 itu ada angka 5, 10, 15, 20 dan 25. Sedangkan untuk kelipatan 3 itu ada angka 3, 6, 9, 12 dan 15. Nah, antara kelipatan 5 dan kelipatan 3 ada angka yang sama, yakni angka 15. Nah, yang ditandai merah. Oh, sehingga berarti agar bisa kita operasikan, kita gunakan kelipatan 15, seperti itu. Setelah kita tahu kelipatan berapa sih yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan operasi pecahan tersebut, langkah selanjutnya adalah kita bagi angka kelipatan yang sama tadi dengan penyebut sebelumnya dan dikalikan dengan masing-masing pembilang. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan rincian dari penyelesaian operasi pecahan tersebut ya. Tadi kita dapatkan bahwasanya untuk kelipatan yang sama dari angka 5 dan 3 adalah 15 yang sudah ditandai dengan warna biru. Nah, kemudian angka 15 ini dibagi dengan penyebut sebelumnya. Nah, penyebut sebelumnya pada pecahan yang pertama yakni 3/5. Jadi kita bagi dulu 15 dibagi 5 itu menghasilkan angka 3 ya, yang bertanda merah. Dari angka 3 itu kemudian dikalikan lagi dengan angka 3 pembilang dari pecahan yang pertama. Sama halnya untuk pecahan yang kedua, kita bagi dulu angka 15 dengan penyebut sebelumnya yakni angka 3. Hasil dari 15 dibagi dengan 3 adalah 5. Nah, angka 5 ini kita kalikan dengan pembilang yang kedua yakni angka 2. Sehingga dari hasil pembagian dan perkalian tersebut kita dapatkan 3/5 ditambah 2/3 akan menghasilkan 19/5. Dari mana? Yaitu tadi dari hasil pembagian penyebut yang sama dengan penyebut sebelumnya dikalikan dengan pembilang dari masing-masing pecahan, seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana solusi untuk pemecahan masalah tentang operasi pecahan yang memiliki penyebut tidak sama, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk menyelesaikannya bisa kita gunakan dengan cara pertama, kita cari kelipatan dari masing-masing bilangan, kelipatan yang sama dari masing-masing bilangan atau penyebut yang berbeda. Setelah kita tahu
kelipatan yang sama kita bagi dengan penyebut sebelumnya. Masing-masing penyebut sebelumnya pada bilangan pecahan dan kemudian dikalikan dengan masing-masing pembilangnya. Nah, untuk cara yang kedua, untuk cara yang lebih mudah ya, bisa digunakan adalah dengan cara mengkalikan silang antara pembilang dan penyebut dari masing-masing bilangan pecahan. Nah, untuk lebih memantapkan lagi, bisa dikerjakan latihan soal sebagaimana yang tertera. Demikian untuk penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum.